Right there. Hold on a second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, pembelian bunker juga menjadi tren di dalam beberapa tahun belakangan. Contohnya seperti salah satu pendiri LinkedIn, Reid Hoffman. Ia pernah mengatakan kepada The New Yorker bahwa dia memperkirakan lebih dari 50% miliarder Silicon Valley telah memiliki tempat persembunyian kiamat di Amerika Serikat atau di tempat lain di dunia. Antonio Garcia Martinez, mantan manajer produk Facebook yang tinggal di San Francisco, membeli lahan seluas 5 hektar di sebuah pulau di Pasifik Northwest. Huniannya tersebut dilengkapi generator, panel surya, dan persenjataan. Juga ada sebuah berita yang heboh tentang para orang kaya dari Silicon Valley yang menjadi pusat teknologi canggih dan berada di California Utara, membeli bunker seharga jutaan dolar yang dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang, gym, dan juga bioskop di dalamnya. Sama seperti Bill Gates, alasan dari orang-orang kaya di Silicon Valley ini membeli bunker itu agar bisa menyelamatkan diri mereka dari yang namanya kiamat, atau kita sebut saja dengan kata lain sebagai bencana alam. Karena jika berbicara tentang kiamat, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Kapan datangnya hari kiamat itu merupakan rahasia Sang Pencipta. Dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin. Salah satu berita yang lagi rame di sosial media yaitu tentang isu kabarnya pemilik dari Meta, Facebook, Instagram yang termasuk ke dalam 10 orang terkaya di muka bumi ini, yaitu Mark Zuckerberg. Dikabarkan dia sedang membangun sebuah bunker rahasia. Memang, kalau misalkan para elit-elit global, selebriti ternama, mau membuat sesuatu ataupun apapun itu, pasti akan menjadi bahan pembicaraan. Tetapi untuk pembicaraan kali ini memang sedikit tidak biasa. Mark Zuckerberg dikabarkan membangun sebuah bunker, tempat perlindungan diri yang digadang-gadang sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dari hari akhir, atau hari kiamat, atau hari kehancuran, atau mungkin akan ada bencana ataupun perang besar yang nantinya tempat tersebut bisa menjadi tempat perlindungan dari si bapak elit yang satu ini. Nah, memang kalau kita berbicara tentang pembangunan bunker, pasti arahnya adalah untuk menghindari yang namanya kehancuran. Salah satu yang dihindari adalah kiamat atau bencana besar. Nah, dari situ timbul sebuah pertanyaan. Apakah Mark Zuckerberg ini mengetahui akan adanya bencana yang menjadi sebuah gambaran kiamat, baik itu kiamat kecil atau kiamat besar, sehingga dia mempersiapkan diri dengan membangun bunker untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang terdekatnya. Sekarang kita akan bahas tentang fenomena yang sedang heboh ini. Kita akan membahas tentang mengapa Mark Zuckerberg membangun sebuah bunker anti bencana. Apakah dia tahu tentang kiamat? Apakah dia percaya tentang hari kiamat tersebut? Dan langsung saja simak video ini sampai akhir. Topik utamanya yaitu bunker rahasia yang dibangun oleh Mark Zuckerberg. Belakangan diketahui bahwa Mark Zuckerberg membeli alias memborong tanah yang cukup luas di Hawaii. Dikatakan Mark Zuckerberg ini membeli tanah ada hubungannya dengan ancaman krisis pangan. Jadi si Mark Zuckerberg ini memborong tanah yang cukup luas untuk persiapan saat krisis pangan terjadi. Namun belakangan diketahui yang mana ternyata kalau Mark Zuckerberg justru membeli tanah di sana untuk membangun sebuah properti yang sangat mewah. Dikatakan kalau properti mewah milik Mark Zuckerberg ini ada 12 bangunan yang meliputi rumah yang digunakan untuk menampung tamu dan segala fasilitas yang mendukung aktivitas pertanian dan peternakan. Karena memang konsepnya seperti itu. Dan secara keseluruhan, bangunan tersebut terdapat 30 ruang kamar tidur dan juga kamar mandi.
Lalu dari 12 rumah itu ada bangunan rumah utama yang meliputi 2 rumah besar yang dilengkapi dengan fitur mewah seperti gym, kolam renang, sauna, dan juga beberapa fasilitas olahraga lainnya. Terus ini yang tidak kalah hebatnya. Di sana juga ada kantornya dan beberapa ruangan untuk melakukan pertemuan dengan orang-orang penting. Yang mana kabarnya dikatakan kalau kita melihat properti milik Mark Zuckerberg ini sangat mirip seperti rumah-rumah mewah yang sering kita lihat di film-film genre fiksi. Hal tersebut dikarenakan bangunan properti milik Mark Zuckerberg ini mempunyai pintu yang cukup besar dan juga ruangan yang kedap suara dan bisa dioperasikan melalui keypad atau akan menjadi sebuah pintu rahasia. Dengan kata lain, pintu tersebut sangatlah rahasia, saking rahasianya, yang mana kalau seseorang tidak mengetahui ada pintu di dinding tersebut, maka orang tersebut tidak bisa menemukan ruangan di balik tembok itu. Jadi benar-benar menyatu dengan dinding dan hanya orang-orang terpilih yang mengetahui adanya ruangan di balik pintu yang menyatu dengan dinding tersebut. Lalu di area hutannya juga dibangun beberapa konsep rumah pohon. Dikatakan ada sekitar 11 rumah pohon, yang mana antara satu rumah pohon dengan rumah pohon yang lain bisa diakses menggunakan jembatan tali. Nah, ini konsepnya diatur dan dibuat senatural mungkin dan sealam mungkin. Dan yang parahnya lagi, diketahui bahwa proyek mewah milik Mark Zuckerberg ini dikabarkan menghabiskan dana sekitar 1, triliun rupiah. Dan itu masih di luar harga tanah. Karena tanah yang dibeli oleh Mark Zuckerberg di Hawaii ini harganya mencapai 2,6 triliun rupiah. Oleh karena itu, properti milik Mark Zuckerberg yang ada di Hawaii ini dikatakan adalah salah satu properti termahal di dunia. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah properti ini benar-benar tertutup dari orang-orang sekitar. Benar-benar rahasia. Jadi tidak ada yang bisa sembarangan mengakses atau mendekati daerah properti tersebut. Dan bahkan dikabarkan bahwa pesawat terbang pun tidak boleh melintas dari atas properti milik Mark Zuckerberg ini. Nah, pasti timbul pertanyaan, kalau memang tempat ini serahasia itu, lalu bagaimana dengan para pekerjanya, para kuli-kuli bangunannya? Apakah mereka yakin kalau kuli-kuli bangunan ini tidak bakalan buka omongan mereka ke orang lain? Ini yang menarik. Karena dikabarkan bahwa semua orang yang bekerja di pembangunan properti tersebut sudah memiliki kontrak matinya sendiri-sendiri. Yang apabila dari mereka ketahuan membocorkan bagaimana denah dari bangunan properti tersebut, maka nanti akan mendapatkan hukuman. Lalu hukuman seperti apa yang mereka dapatkan? Ya, kita tahulah ya, hukumannya seperti apa kalau berurusan dengan para elit global. Namun yang namanya proyek besar sudah pasti tidak mungkin 100% bisa disembunyikan. Karena tiba-tiba mencuatlah informasi tentang adanya sebuah bangunan rahasia yang juga ikut dibangun di properti mewah milik Mark Zuckerberg ini. Dan berita ini membuat semua orang penasaran, yaitu sebuah bangunan yang misterius yang berupa sebuah area bawah tanah yang dilengkapi dengan pintu baja anti ledakan dan terlihat seperti sebuah ruang penyimpanan. Ruang tersebut dibangun menggunakan beton yang berlapis-lapis dan menurut sumbernya dikatakan kalau ruangan tersebut dirancang seperti bunker anti peluru, anti bencana dan anti kiamat dan akan dipergunakan untuk tempat berlindung. Nah, cara mengakses bunker ini dikabarkan itu terhubung dengan rumah utama melalui sebuah terowongan yang mengarah ke bunker yang memiliki luas 1524 meter persegi ini. Wah, lebar banget dan luas banget bunkernya. Jadi, bunker tersebut juga memiliki sumber listrik dan juga sumber air sendiri. Tidak sama alirannya dengan arus listrik atau saluran air yang ada di rumah utama. Tangki airnya sendiri itu memiliki kedalaman sampai 17 meter
Dan di dalam bunker tersebut bisa dikatakan setiap ruangannya sudah sangat lengkap untuk dijadikan tempat perlindungan dan berdiam diri selama berbulan-bulan. Karena di dalam bunker itu sudah ada kamarnya, sudah ada dapurnya, pokoknya segala keperluan sudah ada di sana. Dan bunker ini juga sudah dilengkapi dengan sebuah pintu darurat apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang yang ada di dalam bunker itu bisa langsung melarikan diri. Tetapi tidak banyak informasi yang menceritakan tentang bagaimana pintu darurat ini bekerja, karena memang serahasia itu. Nah, akhirnya semenjak berita ini beredar, timbullah pertanyaan, untuk apa Mark Zuckerberg membangun bunker sebesar itu? Bunker rahasia, anti bencana dan juga anti peluru pastinya. Dan juga fasilitasnya cukup canggih. Hal ini sempat menjadi lelucon banyak orang. Ada yang mengatakan mungkin Mark Zuckerberg ini merasa bosan tinggal di atas tanah. Terus iseng aja pengen ngabisin duitnya lalu bikin bunker seperti itu untuk mendapatkan suasana yang baru. Ya, itu bisa jadi masuk akal juga walaupun hanya sebatas lelucon. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak mungkin seorang Mark Zuckerberg membangun sebuah tempat secanggih itu, tempat serahasia itu dengan sistem yang anti peluru, anti bencana dan juga dirancang untuk mencapai 100% keamanan bagi orang yang ada di dalamnya, kalau bukan ingin mempersiapkan diri dari sesuatu yang akan datang. Nah, maka karena itulah timbullah asumsi-asumsi liar yang mengatakan apakah kemungkinan bunker itu sengaja dipersiapkan oleh Mark Zuckerberg atas apa yang sudah dia ketahui akan terjadi di masa depan. Seperti misalnya sebuah bencana yang mengarah kepada kiamat. Mungkin kita tidak bisa mengatakan itu kiamat besar atau hari akhir gitu. Tetapi bisa saja ada sebuah hal yang sedang dipersiapkan oleh para elit tentang kehancuran dunia ini, yang mana membuat para elit ini mempersiapkan bunker-bunkernya sendiri. Dan kebetulan yang baru diketahui adalah bunker milik Mark Zuckerberg. Nah, sampai saat sekarang ini belum ada informasi yang jelas yang menyampaikan apa alasan dari Mark Zuckerberg membangun fasilitas tersebut. Tetapi banyak sekali orang yang meyakini pembangunan bunker milik Mark Zuckerberg ini berhubungan dengan persiapan sebuah bencana yang akan terjadi di masa depan. Dan ternyata diketahui pula bahwa di dalam hal ini tidak hanya Mark Zuckerberg yang mempersiapkan diri dengan membangun sebuah bunker. Ada beberapa elit global lain yang secara bersamaan ikut membangun sebuah bunker rahasia untuk mempersiapkan diri dari sesuatu yang belum kita ketahui, termasuk Bill Gates. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bunker rahasia milik Bill Gates. Nah, berbicara tentang bunker milik Bill Gates ini berbeda dengan bunker milik Mark Zuckerberg tadi. Karena bunker milik Bill Gates ini secara terang-terangan itu dikatakan di pemberitaan. Dikatakan kalau Bill Gates memerintahkan untuk membuat sebuah bunker anti nuklir. Bunker ini diminta oleh Bill Gates untuk dibangunkan di salah satu propertinya yang berada di daerah Seattle, Washington, Amerika Serikat. Bunker ini diminta oleh Bill Gates untuk dibangunkan di salah satu propertinya yang berada di daerah Seattle, Washington, Amerika Serikat. Desain dan struktur dari bunker milik Bill Gates ini tentunya tidak kalah canggih dan tidak kalah mewah, dan benar-benar bikin kita melongo dari punyanya Mark Zuckerberg. Bahkan yang kerennya lagi, bunker milik Bill Gates ini dirancang untuk bisa keluar masuk sebuah mobil besar. Jadi saking besarnya bunker itu, ya bahkan harta benda milik Bill Gates pun bisa ikut masuk ke dalamnya. Nah, sama seperti bunker milik Mark Zuckerberg, bunker milik Bill Gates ini juga memiliki sebuah terowongan dan juga jalur untuk menyelamatkan diri, dan juga sebuah ruangan khusus untuk dokumentasi. Jadi semua kegiatan yang ada di luar maupun di dalam bunker itu terekam oleh sebuah CCTV. Dan bunker milik Bill Gates sudah dilengkapi dengan pendingin yang dirancang oleh engineer yang berasal dari Swiss. Dan yang tidak kalah canggih yaitu bunker ini memiliki dinding berlapis yang anti terhadap peluru, bahkan anti terhadap bom nuklir sekalipun.
Jadi bayangannya itu, kalau daerah tempat bunker itu dibom menggunakan nuklir, bisa dikatakan segala macam hal hancur semua. Tetapi salah satu yang tidak hancur adalah bunker milik Bill Gates ini, karena memang dirancang setahan dan seaman itu. Nah, ternyata Bill Gates ini sempat khawatir pada awal pembangunan bunker ini. Bill Gates sempat beberapa kali menanyakan kepada kontraktor dari proyek besarnya itu, apakah bunker ini benar-benar aman? Apakah bunker ini benar-benar bisa dirancang untuk melindungi siapapun yang ada di dalamnya, termasuk dari serangan nuklir? Dan di dalam hal ini, kontraktor yang membangun proyek tersebut menjawab dengan mengatakan bahwa bangunan itu tidak akan hancur dihantam oleh nuklir sekalipun, atau bahkan dihantam oleh material yang beratnya sampai 500.000 pon. Jadi dapat dipastikan semua orang yang ada di dalam bunker itu sudah pasti selamat apabila terkena bom, terkena hantaman dan segala macam bencana lainnya. Jadi bunker ini memang betul-betul dirancang sehebat itu, setahan dan sekuat itu. Lalu, ada sebuah artikel yang dirilis pada tahun 2017 yang ditulis berdasarkan cerita dari anggota staf Bill Gates yang bernama Mr. Hall. Yang mana Mr. Hall ini diketahui bekerja sebagai teknisi kolam renang di properti milik Bill Gates. Nah, ketika itu Mr. Hall mengatakan bahwa Bill Gates pernah menyampaikan sebuah pesan kepada para stafnya, termasuk si Mr. Hall ini. Ketika itu Bill Gates sudah berencana untuk membangun sebuah bunker. Dan pesan yang disampaikan oleh Bill Gates kepada para stafnya adalah, Bill Gates menyarankan para stafnya ini untuk segera meninggalkan Amerika Serikat. Nah, di saat Bill Gates menyampaikan pesan itu, dia tidak mengatakan secara pasti tanggal dan tahun kapan sebaiknya para stafnya ini meninggalkan Amerika Serikat. Tetapi yang jelas pesan itu disampaikan seolah-olah menjadi sebuah peringatan dari Bill Gates untuk para staf-stafnya. Lalu, Mr. Hall ini juga mengatakan kalau proyek bunker milik Bill Gates ini bisa dikatakan ukurannya cukup besar. Tetapi rencananya Bill Gates tidak akan menampung banyak orang di sana. Hanya beberapa orang yang dia pilih, beberapa orang yang dianggap berguna untuk membantu segala urusannya ke depan yang akan ditampung di dalam bunker tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa bunker itu tidak cuma untuk keluarga, tetapi selebihnya adalah orang-orang yang memang dianggap oleh Bill Gates penting. Mungkin seperti para ilmuwannya atau partner-partner terdekat yang memang dirasa penting oleh Bill Gates. Lalu kemudian Mr. Hall ini juga menceritakan bahwa selain membangun sebuah bunker, Bill Gates juga membangun beberapa terowongan dan bunker-bunker kecil yang berada di bawah rumah utamanya. Dan beberapa bunker kecil ini saling terhubung satu sama lain dan mempunyai akses menuju ke bunker utama yang merupakan bunker anti nuklir tadi. Nah, ternyata tidak hanya sekali ini Bill Gates membuat sebuah bunker rahasia. Diketahui bahwa hampir rata-rata properti milik Bill Gates yang sering dia gunakan untuk tinggal itu memiliki sebuah bunker rahasia, termasuk salah satu rumah Bill Gates yang terletak di California. Ini masih menurut keterangan Mr. Hall, salah satu stafnya Bill Gates. Dia mengatakan lagi, di saat Bill Gates menyarankan mereka untuk pergi dari Amerika, Bill Gates juga tidak menerangkan apa penyebabnya dan kenapa dia menyarankan hal itu. Namun yang jelas, menurut Mr. Hall, di dalam penyampaian Bill Gates itu, dia terlihat sedikit khawatir dengan sesuatu yang orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi ke depan. Dan ketika Bill Gates meminta untuk dibangunkan sebuah bunker anti nuklir, di saat itu Bill Gates mendesak untuk pembangunan bunker tersebut harus cepat diselesaikan. Nah, selama Mr. Hall ini bekerja dengan Bill Gates, dia baru pertama kali melihat Bill Gates secemas itu. Sebelum-sebelumnya, dia tidak pernah melihat Bill Gates ini bersikap seperti orang-orang yang sedang khawatir, was-was, sedang menghadapi ketakutan yang entah apa itu. Tetapi di dalam hal ini, kalau kita kaji lagi, Bill Gates adalah salah satu elit global yang ada di dunia ini yang termasuk ke dalam 1% manusia yang mengontrol sistem dunia.
yang mengontrol uang, mengontrol perbankan, mengontrol bagaimana hukum di dunia ini bisa berjalan. Jadi bisa dikatakan apa yang mungkin para manusia biasa belum ketahui, orang-orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg itu sudah mengetahui duluan. Ini bukan soal mereka itu peramal atau mereka itu Illuminati yang sudah mengetahui masa depan. Tidak seperti itu, tetapi lebih tepatnya adalah mereka yang mengontrol apa yang akan terjadi ke depan. Terlepas semua takdir di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sistem cara dunia ini berjalan itu ada di tangan mereka. Salah satu contohnya adalah kita tidak pernah membayangkan ada yang namanya pandemi COVID-19. Tapi balik lagi nih ke diri kalian masing-masing. Pernah tidak kalian membayangkan dunia ini? Seluruh dunia ini bisa dikontrol oleh satu penyakit, sehingga kita tidak bisa keluar rumah, tidak boleh bekerja, bahkan saudara-saudara kita banyak yang kelaparan. Kok bisa begitu? Nah, ini adalah salah satu contoh sistem yang diatur oleh para elit global. Sekarang kalau dipikir-pikir, mana COVID-19 itu? Apakah semua orang sudah divaksin? Saya rasa ini sudah menjadi rahasia umum. Masih banyak orang yang belum divaksin di muka bumi ini. Dan banyak orang-orang yang memilih untuk vaksin karena merasa dipaksa waktu itu. Ya, kalau tidak divaksin, tidak bisa beli tiket pesawat, tidak bisa masuk mal, tidak bisa ke tempat umum, tidak bisa daftar kerja. Nah, sekarang di saat pandemi COVID-19 dianggap sudah tidak ada, orang-orang yang tidak divaksin tadi masih baik-baik saja. Nah, itulah konspirasi dari yang namanya sistem di dunia ini dikontrol oleh 1% manusia di muka bumi yang bernama elit global. Nah, makanya ketika seorang elit global seperti Bill Gates mulai khawatir dengan sesuatu, sampai-sampai dia memaksa para stafnya untuk segera membangun dia sebuah bunker. Berarti ada apa nih ke depannya? Kita tidak tahu. Nanti kita lihat saja. Ada apa sih ke depannya? Bisa jadi ini hanya sebuah propaganda untuk menakut-nakuti umat manusia. Atau sebaliknya, bisa jadi adalah hal nyata yang memang sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Dan baik, kita kembali lagi ke Mr. Hall tadi. Mr. Hall ini juga menyaksikan ada yang aneh dari Bill Gates. Tiba-tiba setelah Bill Gates meminta untuk dibangunkan sebuah bunker anti nuklir, anti kiamat, anti bencana, lalu Bill Gates ini mempelajari ilmu psikologi tentang kondisi mental seseorang ketika orang tersebut berada di dalam ruangan dengan kondisi terisolasi dan tidak dapat keluar dari sana. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Bill Gates harus mempelajari ilmu psikologi mental yang seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Berarti kalau kita lihat, ini penjelasannya secara simpel saja. Artinya Bill Gates ini punya rencana ingin bersembunyi di sebuah tempat dan dia ingin mengisolasi diri di sebuah ruangan yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Tidak akan keluar dari sana, tetapi menginginkan mentalnya itu tetap sehat. Karena kan kalau kita pikir-pikir, seorang manusia ini mengisolasi diri di dalam ruangan, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi dengan manusia lain. Itu sudah pasti bakal stres dan bisa gila malah. Dan bahkan bisa mengakhiri hidup. Ya, karena merasa kesepian, merasa tidak punya teman berbicara. Layaknya orang yang hidup di dalam penjara. Nah, tiba-tiba Bill Gates mempelajari bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Mengatasi sakit mental ketika nantinya dia berada di dalam ruangan dan terisolasi. Bill Gates memang benar-benar serius dengan bunker ini. Dia memikirkan hal sejauh itu. Mulai dari bunker, fasilitas bunker, dan kesehatan mentalnya. Dan dari hal ini banyak yang menjelaskan kalau Bill Gates memang sedang menghindari yang namanya bencana kiamat yang nantinya hal tersebut bisa mengakhiri umat manusia atau bisa membunuh banyak orang. Dan di saat itulah Bill Gates bisa mengatasi trauma akan kejadian itu dan juga mental dia ketika dia tidak memiliki banyak pilihan untuk berkomunikasi dengan umat manusia. Ya, memang terdengar agak sedikit konyol. Tetapi bagaimana ya? Yang melakukan persiapan ini, yang melakukan hal ini bukan orang sembarangan. Bill Gates loh, salah satu manusia yang memiliki pengaruh dalam mengatur serta mengontrol sistem dunia ini berjalan. Nah,
Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai apakah elit global benar-benar mengetahui kapan akan datangnya kiamat. Sebenarnya membahas tentang hal ini jujur agak sensitif. Karena kalau misalkan ini kita bahas dalam sudut pandang agama, sudah pasti masing-masing agama punya cerita yang berbeda, kepercayaan yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda. Tetapi mungkin di sini kita anggap saja kiamat yang dimaksud itu adalah bencana begitu. Bencana alam yang mungkin sudah diketahui oleh para elit global ini akan terjadi di suatu hari nanti. Jadi Bill Gates dan Mark Zuckerberg ini hanya dua orang dari sekian banyak elit global yang sudah mulai membangun bunker. Dan seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak para elit, bahkan konglomerat, terus juga pengusaha-pengusaha yang lumayan besar begitu, itu pasti punya bunker penyelamatnya sendiri. Kita contohin saja seperti Pablo Escobar misalkan. Dia adalah salah satu orang yang pernah menduduki peringkat orang terkaya nomor 7 di dunia. Dia sendiri punya bunker, tetapi masing-masing bunker itu diperuntukkan untuk tujuan yang berbeda-beda. Kalau misalkan seperti Pablo Escobar, bunkernya itu lebih kepada tempat dia melarikan diri, tempat pelarian dia dari pengejaran polisi, karena dia adalah seorang kartel atau pengedar narkoba tingkat dunia. Lalu baru-baru ini juga ada sebuah berita yang heboh tentang para orang kaya di Silicon Valley yang menjadi pusat teknologi canggih dan berada di California Utara, membeli bunker seharga jutaan dolar yang dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang, gym, dan juga bioskop di dalamnya. Sama seperti Bill Gates, alasan dari orang-orang kaya di Silicon Valley ini membeli bunker itu agar bisa menyelamatkan diri mereka dari yang namanya kiamat, atau dengan kata lain, kita anggap sebagai bencana alam. Mereka sengaja membeli hal itu untuk mempersiapkan diri. Nah, jujur saja sebenarnya ya, saya juga bingung. Mempersiapkan diri menghadapi bencana atau kiamat itu dengan membeli bunker. Apakah akan ada gunanya untuk orang kaya seperti mereka yang seperti kita tahu? Mereka ini kan suka traveling, berpergian ke luar negeri, terus meeting di luar negeri, berlibur. Tiba-tiba, misalkan ini ya, bencana alamnya terjadi ketika mereka sedang ada di Bali misalnya. Mereka belum sempat balik ke Amerika. Terus rugi dong, bunkernya sudah dibangun. Di sini sebenarnya memang agak terdengar sedikit konyol. Ibaratnya tuh memang mereka menyediakan payung sebelum hujan, bersiap-siap sebelum bencana datang. Tapi ya namanya hari sial, hari bencana alam kan tidak ada tanggalnya di kalender. Yang namanya bencana itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu merupakan kehendak Sang Pencipta, kehendak Allah yang Maha Kuasa. Mau sehebat apapun mereka mempersiapkan datangnya bencana, kalau Allah sudah berkehendak, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi semua ini balik kepada mereka, balik kepada masing-masing. Namanya juga orang kaya mungkin bingung ngabisin duitnya kemana, dan akhirnya membeli hal-hal yang seperti itu. Nah, terus ini untuk menjawab pertanyaan apakah elit global benar-benar mengetahui kapan akan datangnya kiamat. Ada cerita lain lagi, yaitu tentang seorang penulis yang bernama Douglas Rushkoff yang menceritakan pengalamannya bertemu dengan 5 orang terkaya di dunia dan menceritakan hasil pertemuan itu di sebuah artikel yang ada di Guardian. Di dalam artikel tersebut, Douglas ini bercerita kalau dia diminta untuk bertemu dengan 5 orang kaya ini melalui sebuah pertemuan rahasia. Tujuan dari kelima orang kaya ini adalah ingin mendapatkan tips bagaimana cara bertahan hidup dari segala potensi gejolak politik atau bencana alam. Tetapi dalam hal ini, orang-orang kaya ini bukannya bertanya tentang bagaimana caranya melestarikan alam seperti memanfaatkan energi atau sumber daya yang bisa diperbarui dan melakukan pembangunan untuk melanjutkan yang ramah lingkungan agar bencana tidak terjadi begitu. Tetapi mereka justru bertanya bagaimana caranya agar mereka bisa mempertahankan wewenang dan juga security yang mereka punya setelah berhasil selamat dari sebuah bencana atau kiamat. Itulah pertanyaan mereka. Bagaimana caranya agar mereka bisa mempertahankan wewenang dan juga security yang mereka punya setelah berhasil selamat dari sebuah bencana atau kiamat. Ini terdengar aneh bukan? Karena sebenarnya menurut mereka pasti nantinya mereka semua akan mati-matian untuk bertahan hidup. Dan sangat besar kemungkinannya para pekerja mereka akan berusaha untuk menguasai harta mereka
alias mereka akan dicurangi. Douglas juga mengatakan bahwa selain itu, 5 orang kaya ini juga bertanya tips kepada Douglas bagaimana caranya mereka bisa menjaga pasokan bahan makanan mereka tanpa perlu mengandalkan petani. Jadi dalam artian, pasokan makanan mereka itu tetap bisa awet sampai waktu yang tidak terbatas, agar mereka bisa bertahan hidup. Lalu kemudian atas pertanyaan-pertanyaan mereka itu, si Douglas ini menjawab. Dia bilang, tidak ada jalan keluar lain kalau misalkan ada sebuah bencana terjadi, kiamat terjadi. Hal yang kalian harus lakukan adalah merangkul semua manusia. Jadi tidak mungkin kalian bisa tetap menjaga yang namanya kekuasaan kalian, harta benda kalian, ketika sebuah bencana terjadi dan banyak orang yang kelaparan. Nah, di dalam hal ini, ketika Douglas menjelaskan, kelima orang kaya ini cuma mengangguk-angguk saja. Mereka seolah-olah mendengarkan, tetapi mereka saling melihat satu sama lain. Dan ternyata mereka ini tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh Douglas. Karena bagi orang-orang kaya tersebut, mereka hanya peduli bagaimana cara mempertahankan harta benda mereka dan kekuasaan mereka meskipun nantinya terjadi kiamat dan bencana alam. Dan mereka sangat yakin hal itu akan segera terjadi karena melihat Mark Zuckerberg dan juga Bill Gates sudah mulai mempersiapkan semua hal itu, yaitu dengan cara membangun bunker anti kiamat atau anti bencana. Jadi kesimpulannya di dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa orang-orang kaya ini, yang mana level mereka mungkin tidak selevel dengan para elit global seperti Bill Gates dan juga Mark Zuckerberg. Nah, mereka ini sangat memperhatikan cara hidup Mark Zuckerberg, cara hidup Bill Gates, pergerakan yang dibuat oleh para elit, dan mereka mengikuti hal itu. Di dalam hal ini, ketika mendengar Bill Gates dan Mark Zuckerberg sudah mulai membangun yang namanya bunker anti kiamat, mereka yakin sekali bahwa kiamat yang dikhawatirkan oleh para elit akan benar-benar terjadi. Jadi mereka sangat percaya. Ini Bill Gates saja sudah ikut dan takut. Mark Zuckerberg juga mulai khawatir. Berarti bakal ada kiamat atau bakal ada bencana besar. Dan mereka buru-buru menanyakan perihal ini kepada orang yang mengerti. Ya, salah satunya adalah si Douglas tadi, yaitu seorang penulis dan sekaligus ilmuwan. Lalu, mengapa banyak orang-orang kaya yang melihat ke arah Bill Gates, melihat ke arah Mark Zuckerberg, para elit global yang menguasai dan mengontrol terhadap sistem bumi ini? Ternyata mereka itu sangat percaya dengan yang namanya sebuah program yang diciptakan oleh para elit global yang disebut dengan New World Order, yang mana ini sudah kita dengar sejak bertahun-tahun silam. New World Order dalam bahasa Indonesia artinya adalah tatanan dunia baru, yang artinya para penguasa di dunia ini ingin menata ulang dunia ini dengan cara satu pemerintahan, satu mata uang, satu presiden, dan satu penguasa. Di dalam teori ini, kalau di breakdown lagi, para elit dikatakan mempunyai agenda yang berusaha untuk merefresh dunia. Merefresh dalam artian benar-benar seperti kita merestart HP. Jadi data-data lama dihapuskan dan datang kembali seperti yang baru. Kalau kita ibaratkan ke bumi ini, berarti akan ada banyak orang yang mati, akan banyak orang yang meninggal. Lalu akan lahir orang-orang baru, manusia-manusia baru yang dapat dikontrol, yang dapat diatur sesuai keinginan dengan para elit ini. Itulah tujuan dari New World Order atau tatanan dunia baru tadi. Nah, terus apa tujuan dari pemerintahan tatanan dunia baru ini? Ya, semuanya itu dikatakan para elit ini. Mereka menginginkan dunia baru yang tidak ada lagi perang, mengakhiri peperangan, terus juga tidak ada lagi sengketa politik karena pemerintahannya cuma satu, penguasanya cuma satu, dan menghapus kemiskinan. Jadi nanti semua orang yang hidup di dunia ini adalah orang-orang kaya dan pasokan makanannya cukup. Dan intinya adalah harapannya akan menciptakan dunia yang damai. Tidak ada lagi kelaparan karena jumlah manusianya yang hanya sedikit. Tidak seramai seperti sekarang. Tidak semembludak sekarang. Jadi ibaratnya mereka ini ingin menyeimbangkan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Jadi jumlah manusia dengan jumlah pangan itu akan cukup. Wah, kalau dibayangkan memang seram sih ya. Jadi ibaratnya ingin membunuh semua manusia.
dihapuskan, lalu akan dilahirkan manusia seperti manusia yang baru, yang mana manusia ini bisa dikontrol isi otaknya sama rata, pintar-pintar semua, seperti orang-orang yang terpilih. Ya, seperti itulah kurang lebih cara tatanan dunia baru akan bekerja. Manusia yang boleh hidup hanyalah manusia yang berkualitas. Lalu bagaimana caranya agar tatanan dunia baru ini bisa bekerja? Ya, itu dengan cara merefresh semuanya, mengeksekusi manusia. Lalu akan lahir manusia baru. Bagaimana cara mengeksekusinya? Yaitu dengan menggunakan senjata biologis yang seperti kita tahu. Banyak juga isu yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 kemarin ada hubungannya dengan elit global dan tatanan dunia baru. Ya, tetapi tetap saja, karena kita manusia yang tidak punya kekuasaan, jadi kita tidak dapat membuktikan. Apalagi sekarang bumi ini dikuasai oleh yang namanya media. Media dapat menggiring opini publik. Jadinya tidak ada yang berani speak up atau membuktikan mengenai fenomena COVID-19 kemarin. Banyak orang yang dibungkam, tetapi kalian bisa menilai sendirilah tentang keterkaitannya pandemi COVID-19 dengan yang namanya New World Order atau tatanan dunia baru yang memiliki sistem refresh umat manusia. Coba kalian ingat-ingat lagi, banyak tidak yang meninggal dunia pas COVID-19 kemarin? Tentu banyak. Ada yang diklaim meninggalnya gara-gara COVID dan bahkan lebih banyak lagi yang meninggal gara-gara kelaparan. Akhirnya populasi manusia di era COVID itu bisa dikatakan berkurang. Lalu baru-baru ini ada lagi isu yang sedang ramai, yaitu jenis nyamuk hasil rekayasa dari elit global. Namanya adalah nyamuk Wolbachia. Nyamuk ini adalah hasil rekayasa. Jadi penelitiannya itu disponsori oleh Bill Gates. Nah, kemarin pas COVID-19, vaksinnya juga itu buatan dari perusahaan Bill Gates. Entah kenapa, Bill Gates selalu terlibat dalam hal ini. Padahal dia bisa dikatakan seorang penjual komputer, bisnismen yang bergerak di bidang komputer, elektronik. Tapi kenapa tiba-tiba dia merambah ke sektor farmasi, obat-obatan, dan bahkan baru-baru ini dia juga merambah ke sektor pertanian dan pangan. Dan baik, kita kembali lagi membahas tentang nyamuk Wolbachia ini. Nyamuk Wolbachia ini digadang-gadang sebagai salah satu senjata biologis, yang mana ini merupakan salah satu agenda para elit global yang berhubungan dengan tatanan dunia baru. Yang secara logika seperti kita tahu, nyamuk adalah salah satu jenis serangga yang menyebabkan penyakit. Lalu kenapa orang-orang seperti Bill Gates membiayai tentang penelitian dan penciptaan nyamuk jenis khusus, lalu disebarkan ke seluruh dunia? Apa tujuannya? Oleh karena itu bisa dikatakan berarti sangat mungkin kalau sebenarnya para elit global seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Tetapi di dalam hal ini, yang anehnya adalah mereka yang menciptakannya, mereka yang khawatir, mereka yang menyiapkan bunker untuk diri mereka. Lalu kita-kita yang menerima akibat dari ciptaan mereka harus bagaimana? Orang-orang seperti kita ini harus menyiapkan hal apa? Tenang, ada banyak hal yang bisa kita persiapkan untuk datangnya hari akhir atau hari kiamat. Di antaranya yaitu mengusahakan amal saleh dan melakukan ibadah terbaik. Dan janganlah mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Terus, kita juga bisa menginfakkan harta di jalan Allah dan berbuat baik. Lalu dengan bertakwa dan memperhatikan perbuatan yang akan dilakukan dan menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Seperti sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Yang pastinya kita harus memperbanyak ibadah dan berserah diri kepada Allah, Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas semua hambanya. Dan baik, itulah pembahasan tentang bunker para elit yang kita bahas, yaitu Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Demikian video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.